Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube-nya Investment Geeks. Jadi hari ini tanggal sebentar. Ya, tanggal 29 Jun tahun 2020 itu penutupan IHSG ada di 4.901. Pertanyaannya adalah hari ini saham-saham perbankan kayaknya sedikit agak senyum-senyum lucu, walaupun penutupan IHSG hari ini minus 0,05%. Dan pertanyaannya adalah, apakah saham-saham perbankan ini epic comeback? Ya, mungkin bagi teman-teman para trader dan investor tahu lah ya epic comeback di Mobile Legends biasanya seperti apa. Oh ya, sorry. Ini nggak ada sponsor. Tapi kalau misalnya ada yang mau sponsorin channel ini sih nggak apa-apa. Oke, sekarang sebelum masuk kepada saham-saham perbankan, kita ingin melihat sama-sama kira-kira IHSG mau kemana sih seminggu ke depan. Ya mungkin nggak beda jauh sama video sebelumnya, tapi ya kita review aja sambil latihan lah menganalisis. Oke, kita tarik garis dulu, garis trendline. Sebenarnya secara overall, secara garis besar emang masih dalam penurunan, tapi untuk jangka-jangka menengah dan pendek ada sedikit kenaikan. Hari ini gue rada apa ya namanya khawatir juga karena apa? Karena kalau ini garis apa ya dinamik support yang miring ini, karena kalau misalnya tembus ke level 4.860 itu IHSG berpotensi menuju ke level 4.701 seperti itu. Dan pahitnya lagi, misalnya IHSG pun bisa menembus di bawah level 4.701, berarti apa yo? Berarti pattern mini double top valid. Nah, yang mengindikasikan bahwa harga akan kembali turun. Ya, semoga sih besok mantul ke atas ya, soalnya ini dia sempat break, tapi ke atas lagi. Nggak valid kalau misalnya breaknya itu nutupnya di bawah gitu. Kalau masih di atas ya berarti tandanya nggak valid. Apakah ada sebuah pengharapan untuk besok dan minggu depan serta ya entah besok, lusa ataupun akhir minggu ini terhadap saham-saham perbankan? Mari kita lihat. Ya hopefully besok begini ya. Cus gitu. Ini gue ambil di saham-saham perbankan yang masuk dalam LQ45. Pertama Bank BCA. Bank BCA ini bisa dibilang ada di daerah zona support. Kalau ditarik garis, bentar. Kalau ditarik garis, berpotensi ya, gue bilang berpotensi bukan pasti, berpotensi membentuk pattern yang namanya pattern penan atau kayak bendera lah, bisa triangle, bisa juga penan. Nah, cara ngukur valid ke atasnya seperti apa sih, atau target profitnya gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya si BBCA ini besok break di level 28.800, gue tutup dulu, 28.800 dan volume atau pergerakannya tinggi, maka target paling asiknya ya, itu dari pucuk bawah kita tarik ke atas, terus kita doublein gini aja ya, kurang lebih targetnya sampai kembali ke 34.850, atau kalau misalnya kita lihat persentasenya hingga 21% dengan level stop loss sekitar minus 4% di 27.425 dan target profitnya di 3.450. Apakah layak untuk dibeli atau tidak Ham? Ya balik lagi terserah Anda. Karena di sini kami atau gua pun tidak memaksakan, hanya memberikan overview. Ya kalau misalnya gue bilang jelek ya jelek, kalau ada potensi gitu. Tapi gue nggak bilang
beli sekarang atau jual sekarang, itu terserah Anda. Itu Bank BCA. Apakah besok bakal naik atau IHSG-nya positif? Ya, hopefully IHSG jadi positif dan hampir semua saham-saham di Indonesia juga bakalan naik. Ini yang pertama BBCA. Next, kita ke Bank BRI. Ya, Bank BRI ini agak sedikit capek ya, mungkin ya. Udah lama nggak olahraga, di rumah mulu, tapi masih di zona support. Apakah ada potensi untuk naik, Ham? Ya, ada-ada aja sih gitu. Bisa juga sih, bisa naik. Validnya atau konfirmasinya ketika si saham BBRI ini bisa menembus di level 3.140. Dan target profitnya itu hingga wait ya. Sekitar sini lah ya. Ya, sekitar sini. Hingga 4.190. Risk and reward-nya berpotensi naik sebanyak 33% dengan risiko minus 7%. Apakah mau diambil atau tidak? Ya, silahkan terserah Anda. Banyak kemungkinan yang bakalan terjadi esok hari. Bisa aja IHSG-nya pun besok merah dan saham-saham perbankan pun besok turun. Oke, BBRI, paham? Ya. Next, ke bank selanjutnya, BBTN, Bank BTN. Nah, hari ini lumayan mantep, plus 2,48% nih di sini. Apakah ada potensi naik? Ya, kan gue bilang pasti ada gitu. Potensi naik bakalan terkonfirmasi ketika dia break di level 1280. Targetnya sampai mana sih, Ham? Sebentar. Targetnya itu kalau ini gue lebih pakai ini sih, pakai Fibonacci. Salah, Fibonacci-nya salah lagi. Gimana ya? Oh ya, targetnya pakai ini deh. Masih pakai garis. Target terdekatnya itu di level 1615 dengan risk and reward-nya sekitar 26%. Ya, stop loss-nya emang agak besar sih, sekitar minus 16,47%. Ibarat kata 1/62. Balik lagi sih terserah teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman mau untuk trading ya nggak masalah, untuk investasi juga terserah kalian gitu. Gue hanya memberikan sebuah insight atau overview. Kemudian Bank BMRI hari ini dia minus. Walaupun secara di garis dinamik supportnya lagi emang bener-bener di garisnya, dan kita berharap bahwa besok bakalan naik ke atas. Tapi untuk apakah ada potensi atau konfirmasinya seperti apa, Ham? Konfirmasi bakalan naik ke atas itu ketika penutupan harga besok atau lusa atau sampai hari Jumat itu tutupnya di atas level 5.280. Targetnya sampai kapan? Targetnya sampai mana? Targetnya ya kita ambil aja resisten terdekat atau bukan terdekat juga sih, resisten terdekat mah di level 5.590. Resisten yang cukup make sense lah, sekitar 7.680 dengan risk and reward. Kalau misalnya ya, gue ambil risk and rewardnya di sini. Kalau misalnya lu mau ngambil buy on breakout di level 5.280 dengan level stop loss-nya sekitar minus 11%, serta target profitnya 46%. Wow, cukup besar sekali ya. Tapi balik lagi, mungkin dari saham-saham perbankan ini profitnya cukup besar. Yalah, besar, di atas 15%, di atas 10%, di atas 5% aja besar kalau misalnya kalian punya duit miliaran. Ya, tapi balik lagi semua keputusannya di tangan kalian. Gue hanya memberikan overview. Ya, semoga
yang pertama gue doakan selalu COVID kelar gitu aja sih. Kalau misalnya COVID kelar, biar ekonomi jalan lagi. Yang belum punya kerjaan dapat kerja, ya kayak gue juga lagi mau apply ke bagian bursa efek atau sekuritas sebagai analis. Semoga dapat ya. Atau teman-teman punya lowongan pekerjaan sebagai analis, ya bisa DM gue. Dan itu aja sih gambaran kedepannya. Semoga portofolio kalian tetap aman dan tetap profit. Semua kemungkinan bisa terjadi, bisa aja besok langsung drop, ya kan, IHSG-nya ke 2000 ya. Ya, gue just ngasih overview aja gitu, nggak ada yang valid 100% seperti itu. Dan kami juga ada grup telegramnya untuk teman-teman yang mau belajar tentang investasi atau apa ya, belajar tentang technical analysis, bisa gabung aja yang gue bakalan tulis di deskripsinya. So, gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!